Saya Helda Adriani pada saat ini akan mempresentasikan terkait retorika menurut filsuf Aristoteles oleh Helda Adriani Darwis. Sebelumnya mari kita mengenal siapa filsuf Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf dari Yunani yang hidup selama 62 tahun dari tahun 384 sampai dengan 322 Masehi, sebelum Masehi. Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah filsafat barat. Ia lahir di kota Stagira, sebuah koloni Yunani di wilayah Makedonia, sekarang bagian dari Yunani. Ayahnya, Nikomachus, adalah seorang dokter yang melayani Raja Amintas II dari Makedonia, yang kemungkinan memberikan Aristoteles akses awal kepada pendidikan tinggi. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Plato. Di sana, ia belajar selama 20 tahun di bawah bimbingan Plato. Meskipun ia banyak dipengaruhi oleh ajaran Plato, Aristoteles mulai mengembangkan pandangan sendiri yang berbeda, terutama dalam hal teori metafisika, epistemologi. Setelah kematian Plato, Aristoteles meninggalkan Athena dan pergi ke Makedonia. Kembali ke Makedonia dan menjadi pengajar Alexander Agung. Di Makedonia, Aristoteles diundang oleh Raja Philippus II untuk menjadi guru bagi putranya, Alexander, yang kemudian hari dikenal sebagai Alexander Agung. Aristoteles menghabiskan beberapa tahun mengajar Alexander tentang berbagai topik, termasuk filosofis, sains, dan politik. Pengaruh Aristoteles terhadap Alexander tampak jelas dalam kebijakan dan cara Alexander memimpin setelah menjadi raja. Kembali ke Athena dan mendirikan Lyceum. Sekitar tahun 336 sebelum Masehi, setelah kematian Alexander, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolah filsafat sendiri yang dikenal sebagai nama Lyceum. Di sana, ia mengajar dan menulis berbagai karya yang mencakup hampir seluruh bidang pengetahuan, dari metafisika dan logika hingga biologi dan etika. Nah, pemikiran filsafat Aristoteles sendiri sangat produktif dalam menulis, dan karya-karyanya mencakup hampir setiap disiplin ilmu pada zamannya. Beberapa aspek penting dari pemikirannya antara lain. Yang pertama, metafisika. Aristoteles mengembangkan teori tentang substansi dan bentuk yang berbeda-beda dengan teori ide Plato. Ia berpendapat bahwa dunia nyata adalah dunia yang dapat kita pahami melalui pengalaman dan pengamatan, bukan dunia ide yang terpisah. Yang kedua, logika Aristoteles dianggap sebagai bapak logika. Dia mengembangkan silogisme, sistem dedukasi yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari premis yang ada. Dan yang ketiga, etika. Dalam etika, Aristoteles mengungkapkan konsep kebajikan atau virtu, yang berkaitan dengan tindakan yang sesuai dengan alasan dan tujuan hidup manusia, yaitu untuk mencapai kebahagiaan atau eudaimonia. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan diperoleh melalui kehidupan yang rasional dan seimbang. Dan yang keempat ada politik. Aristoteles mengkaji berbagai bentuk pemerintahan dalam karya politik. Ia berpendapat bahwa negara yang baik adalah yang mempromosikan kebaikan bersama dan pemerintahan yang berkeadilan. Ia juga membedakan antara pemerintahan yang benar dan salah berdasarkan orientasi terhadap kepentingan umum. Dan yang terakhir, dalam biologi, Aristoteles adalah ilmuwan yang sangat mendalami biologi, melakukan banyak pengamatan terhadap hewan dan tumbuhan. Ia mendokumentasikan berbagai spesies dan mengkategorikan dalam sistem yang cukup maju untuk zamannya. Retorika atau retorik, salah satu karya terbesar dari Aristoteles. Banyak dilihat sebagai studi tentang psikologi khalayak yang sangat bagus. Aristoteles dinilai mampu membawa retorika menjadi sebuah ilmu dengan cara yang sistematis, menyelidiki efek dari pembicara, orasi, serta audiensnya. Aristoteles kemudian menyebutkan tentang klasifikasi 3 kondisi audiens dalam studi retorika. Yang pertama adalah courtroom speaking, dicontohkan dengan situasi ketika hakim sedang menimbang untuk memutuskan tersangka bersalah atau tidak bersalah dalam suatu sidang peradilan. Ketika seorang penuntut dan pembela beradu argumentasi dan persidangan tersebut, maka keduanya telah melakukan judicial rhetoric. Yang kedua, political speaking, yang bertujuan untuk mempengaruhi legislator atau pemilih untuk ikut serta dalam pilihan politik tertentu. Debat dalam kampanye termasuk dalam debat kategori ini.
Yang ketiga ada ceremonial speaking, di mana yang dilakukan adalah upaya mendapatkan sanjungan atau menyalahkan pihak lain guna mendapatkan perhatian dari khalayak. Retorika. Retorika merupakan kebalikan dari dialek Sokrates. Metodik dialek Sokrates yaitu metode diskusi tanya jawab one-one discussion. Sedangkan retorika adalah diskusi dari satu orang kepada banyak orang. Dan inilah segitiga retorika Aristoteles, modus of persuasion, ada ethos credibility atau logos logic atau pathos atau emotion. Nah, menurut Aristoteles, kualifikasi verifikasi dari retorika bergantung kepada 3 aspek pembuktiannya, yaitu logika, logos, etika, ethos, dan emosional pathos. Di mana ethos adalah karakter pembicara. Ini berkaitan dengan kredibilitas pembicara. Pembicara harus memiliki reputasi yang baik dan dipercaya oleh audiensnya agar argumennya diterima. Dan pathos atau emosi audiens. Pembicara harus mampu membangkitkan emosi audiens untuk menggerakkan mereka, seperti rasa empati, ketakutan, atau kegembiraan. Dan yang terakhir adalah logos, alasan atau logika. Pembicara harus mampu menyajikan argumen yang rasional, didukung dengan bukti atau alasan yang jelas dan logis untuk meyakinkan audiens. Pembuktian logika berangkat dari argumentasi pembicara atau orator itu sendiri. Pembuktian etis dilihat dari bagaimana karakter dari orator terungkap melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam orasi. Dan pembuktian emosional dapat dirasakan dari bagaimana transmisi perasaan dari orator mampu tersampaikan kepada khalayaknya. Dan kekuatan dari argumen, Aristoteles mengidentifikasikannya ada 2 argumen utama. Yang pertama, induksi. Menarik kesimpulan umum berdasarkan bukti-bukti khusus atau kasus-kasus individu. Yang kedua, deduksi. Menarik kesimpulan yang pasti berdasarkan premis-premis umum yang sudah diterima. Gaya retorika, Aristoteles menyarankan pembicara untuk memilih gaya bahasa yang sesuai dengan audiens dan tujuan mereka. Gaya bahasa yang jelas, sederhana, dan tepat akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh audiens. Aristoteles juga menekankan bahwa dalam beretorika, konteks sangat penting. Pembicara harus menyesuaikan pesannya dengan situasi dan karakteristik audiens, serta memahami tujuan yang ingin dicapai. Secara keseluruhan, retorika Aristoteles memberikan pedoman untuk berbicara dengan cara yang rasional dan persuasif, dengan menekankan pentingnya kredibilitas pembicara, emosi audiens, dan logika yang mendasari argumen. Aristoteles mengutarakan tentang konsep pembuktian logis, yaitu logical proof, yakni antimony dan example. Antimony sendiri adalah semacam silogisme yang belum sempurna. Berikut ini contohnya. Premis mayor, semua manusia memiliki derajat yang sama. Dalam premis minornya, saya adalah manusia. Konklusinya adalah maka saya memiliki derajat yang sama. Dalam antimony, biasanya hanya menggunakan premis. Semua manusia memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lain. Saya memiliki derajat yang sama. Tanpa perlu menggunakan premis, saya adalah manusia. Manfaat ajaran retorika Aristoteles dalam dunia modern yang pertama, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berpresentasi, melakukan presentasi. Dan yang kedua, meningkatkan kepemimpinan. Dan yang ketiga, penting dalam dunia politik dan sosial. Yang keempat, pemasaran dan branding. Pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Dan yang keenam adalah etika dalam berkomunikasi. Yang ketujuh, pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, ajaran Aristoteles dalam retorika tetap relevan dan bermanfaat dalam dunia modern karena membantu orang-orang berkomunikasi dengan lebih efektif, membangun hubungan yang kuat, dan mempengaruhi keputusan serta tindakan dalam berbagai bidang kehidupan. Dan retorika adalah seni dari mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain melalui penggunaan kata-kata. Quote by Aristoteles. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Demikian dan terima kasih.